Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video tentang kolam ikan versi Megatank. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview ya, ataupun kita akan lihat-lihat bersama tentang kolam ikan ini. Dan kebetulan kolam ini belum saya kuras ya selama kurang lebih 8 bulan, artinya air yang belum diganti dan media filternya juga belum dicuci. Jadi kebetulan pada video kali ini sambil kita lihat-lihat, kita juga akan sambil mencoba mencuci bak filter ya dan media-media filter yang lain. Tapi di sini kelihatan memang airnya nampak masih jernih ya, tapi lumut sudah agak banyak. Artinya dengan air yang jernih ini membuktikan bahwa media filter dan filter yang kita bangun, yang kita gunakan efektif ya untuk menjernihkan air. Dan ikannya juga sehat-sehat aja. Ini skimmer yang berfungsi untuk mengambil kotoran dari atas yang mengambang, seperti ada lemak, minyak atau apapun dari pakan ikan ataupun ada serangga, nanti dia akan tersedot oleh skimmer. Ini skimmer seharusnya berputar ya, karena sudah saking banyaknya lumut, jadi dia udah nggak berputar lagi. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke chamber atau media filter nih. Ini adalah salah satu chamber ya, chamber biologis. Di sini saya menggunakan pipa 3 inch kali 2 untuk pipa dari chamber ke chambernya ya teman-teman, supaya nanti airnya nggak tekor di chamber mesin. Ini chamber mekanis, ini ada jet mat, belum rapih juga pemasangannya. Ini nggak bener ya teman-teman, karena waktu itu nggak sempet menggerinda. Ini dipotongnya harus pakai gerinda ya, nggak bisa pakai pisau atau gunting. Ini adalah chamber mesin teman-teman. Di sini untuk mesinnya saya menggunakan pipa 1,5 inch ya, 1,5 inch dibagi dua, dibuat 2 jalur untuk ke pipa arus dan untuk ke waterfall. Di sini juga ada pipa ukuran 3 inch. Ini adalah pipa overflow. Jadi apabila nanti pas mau ngisi air kolam lupa mematikan kerannya, kolam nggak akan luber, airnya akan otomatis masuk ke pipa overflow, ke buang, jadi nggak akan luber. Meskipun kolamnya nggak pakai kanopi ya, meskipun nggak pakai kanopi, kehujanan nggak luber nantinya. Nah, untuk pipa arus sendiri itu bisa dimatikan dan bisa dihidupkan karena ada stop kerannya ya teman-teman. Ini kita coba nih buka stop kerannya ya, kita hidupkan pipa arusnya. Pipa arus ini sebenarnya berfungsi untuk mendorong kotoran supaya masuk ke dalam skimmer dan juga untuk membuat arus air. Tetapi setelah saya lihat-lihat, ternyata dorongan dari waterfall aja udah kuat gitu loh, jadi jarang dihidupkan ya untuk pipa arus ini. Pipa arus ini ukuran, kalau nggak salah ini ukuran 1 inch ya, jadi dari 1,5 inch diperkecil ke 1 inch untuk pipa arusnya. Baik teman-teman, selanjutnya ini adalah pipa untuk pengurasan ya, ukuran 2 inch, ada 4 pipa. Di sini adalah untuk chamber 1, chamber 2, chamber 3 dan chamber 4. Kita buka yang chamber 1 dulu nih. Kita buka dan ini juga nampak keluar ya kotorannya. Ini sengaja saya membuat untuk pengurasan masing-masing chamber terdapat satu pengurasan dan tidak paralel. Jadi ketika kita ingin membersihkan satu filter, misalkan yang dibersihkan filter 1 saja, jadi kita tidak perlu buang-buang air ya. Jadi filter 2, 3 dan 4 nya nggak harus dibuang, yang dibuang cuma chamber 1 saja ketika kita ingin membersihkan satu chamber. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ketika kita ingin membersihkan semua chamber pun, air kolam akan tetap aman, tinggal kita tutup di bagian bottom drain begitu. Nanti akan kita lihat ya ketika pengurasan semua filternya. Dan jangan lupa juga ketika membangun waterfall, ini waterfallnya teman-teman kerangnya sudah hijau banget ya dengan lumut. Di sini juga terdapat pipa pengurasan di bagian tengah ya, di tengah-tengah ada pipa kuras yang langsung nantinya dibuang ke pinggir kolam. Untuk pipa pengurasannya ini, pembuangannya ini ukuran 2 inch juga nih kalau nggak salah. Ini adalah pipa dari mesin ya, yang di samping itu dari tengah juga, tapi saya buang ke samping kiri dan samping kanan. Ini dari chamber keempat dari mesin nih. Jadi yang dari chamber didorong sama mesin, keluarnya di sini nih, di waterfall ini. Tuh, airnya deras banget ya teman-teman. Meskipun ini dibagi 2, di sisi kiri dan di sisi kanan. Tapi karena kapasitas pompanya 12.000 liter per jam, jadi dia mendorong airnya cepat banget dan deras banget. Dan untuk
pipa pembuangan dari waterfall ini saya memasang stop keran di sini nih. Jadi untuk membuang air di waterfall tinggal putar kerannya, nanti airnya akan langsung keluar di samping kolam. Ada saluran air seperti ini nih. Jadi nanti akan keluar dari pipa itu tuh teman-teman. Oke, jadi chamber punya pipa pembuangan masing-masing dan waterfall juga memiliki pipa pembuangannya sendiri ya teman-teman. Di sini mesin sudah saya matikan dan waterfall juga sudah surut airnya. Nampak kelihatan ya, batu-batu sudah penuh lumut. Kemudian ini kanopi juga sudah mulai agak berlumut karena memang sudah agak berumur nih sekarang nih. Di sini kotoran nampak jelas ya teman-teman, karena skimmernya tadi tidak berfungsi ya ketika airnya dimatikan. Dan ini dia, kita mulai dari membersihkan kerang ya. Kerang oyster, ini cangkang kerang oyster ini adalah salah satu media filter yang berfungsi untuk menjaga kualitas dan stabilitas air ya teman-teman. Jadi fungsi utama kerang oyster ini untuk menstabilkan pH air dan juga untuk membuat supaya ikan-ikan tidak stres ya teman-teman. Di sini full satu waterfall ini diisi dengan kerang oyster. Ya, makasih ya. Di sini juga tampak lumut yang sudah sangat tebal terdapat pada salah satu cangkang kerang ya teman-teman. Jadi membuktikan bahwa kerang oyster ini tidak hanya menstabilkan pH air, tetapi juga dia membantu dalam proses filtrasi ya, memfilter kotoran-kotoran yang lumayan nih. Dan di bagian tengah ini adalah merupakan pipa pembuangan dari bak waterfall ya. Ini adalah sisa air dan kotoran yang sedang saya buang di pipa pembuangan bak waterfall. Di sini saya menggunakan penutup batu apung aja ya teman-teman. Ini juga sudah cukup. Di sini saya akan kuras habis. Jadi untuk pengurasan kolam ini saya mulainya dari waterfall dulu, nanti kita akan langsung masuk ke chamber atau filter. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke chamber 1, yang dimana chamber 1 ini merupakan chamber mekanis. Di sini saya menggunakan media Jepmet ya. Kemudian sebenarnya ini saya kombinasikan juga dengan media biologis di chamber mekanis ini. Saya menggunakan batu apung. Di sini terlihat ya, terdapat batu apung. Jadi fungsi mekanis ini sebenarnya untuk menyaring kotoran dalam bentuk yang masih besar ya, sehingga kotoran-kotoran yang nanti masuk ke chamber 2 sudah berbentuk lumayan halus. Jadi yang besar-besarnya disaring di chamber 1 atau di chamber mekanis. Karena kita akan melakukan pengurasan pada chamber 1, jadi supaya air di dalam kolam tidak ikut surut, maka bottom drainnya kita tutup terlebih dahulu. Karena untuk si kolam ini tidak punya pipa pembuangannya sendiri ya. Jadi pembuangannya langsung ke chamber 1, dan si chamber 1 langsung memiliki pembuangan. Jadi kalau chamber 1 dikuras, otomatis kolam pun ikut terkuras jika enggak ditutup bottom drainnya. Ini adalah kondisi chamber ketika sedang dikuras ya. Jadi airnya sudah mulai surut. Di sini dapat terlihat ya teman-teman, di chamber 1 airnya sudah mulai kosong, sementara chamber 2, 3 dan 4 airnya masih tetap ada, dan kolam pun airnya masih tetap utuh. Jadi inilah fungsi dari setiap chamber memiliki pembuangannya masing-masing ya teman-teman. Jadi di mana nanti yang kotor chamber 1 aja bisa dikuras hanya chamber 1 aja. Dan untuk media filter yang paling bawah, di sini saya menggunakan jaring nelayan. Di sini dapat terlihat ya, sudah tampak kotor banget, bahkan sudah berlumpur banget nih, karena memang sudah lama banget nggak dikontrol dan nggak dibersihkan. Di sini ada batu apung lagi, jadi saya mix dengan media batu apung. Kemudian untuk chamber yang kedua ini kalau nggak salah isinya sudah pasti media biologi semua. Dan untuk tatakannya ini sembarangan banget ya, karena memang sulit mencari tatakan yang pas. Dan di bawah chamber 1 ini dapat kita lihat ada 3 pipa, yang satu 3 inch, kemudian 1 inch setengah dan 2 inch. Yang 3 inch itu adalah pipa dari kolam ke chamber, yang 2 inch adalah pipa pembuangan, dan yang 1,5 inch adalah pipa skimmer. Yang untuk skimmer itu yang menarik kotoran dari atas kolam, jadi masuknya ke chamber 1 ya teman-teman. Ini kotoran ataupun air dari chamber 1
dibuangnya ke sini ya, ke kolam besar. Kolam besar itu sebenarnya mau dibuat kolam juga, tetapi belum ada budgetnya nih, jadi masih kita tunggu nih kira-kira kapan dibuatnya. Kita mulai kuras ya satu persatu. Ini adalah chamber 3, sudah mulai kita buka juga dan airnya surut. Untuk chamber 3 ini media filternya enggak lengkap ya, ini seharusnya kimiawi, seharusnya di chamber kimiawi di sini. Tapi kan tadi di waterfall juga kerang oyster sudah banyak, itu juga termasuk media kimiawi ya. Dan di sini sebagian populasi ikan juga kita kurangi ya teman-teman, dan kita pilih ikan yang memang sudah agak besar, kita pindahkan ke kolam biasa. Dan media filter masing-masing sudah mulai dimasukkan satu persatu yang sudah dicuci dan tampak ya sudah bersih, beda dari waktu kita angkat sebelumnya. Dan kita mulai susun lagi untuk mekanis, biologis, dan kimiawi satu persatu. Dan untuk waterfallnya sekarang saya tutup ya teman-teman, untuk menghindari atau meminimalisir lumut, juga menghindari sarang nyamuk ya teman-teman, karena saya lihat waktu pertama naik itu ada beberapa nyamuk dari waterfall. Nah ini untuk air kolamnya, ketika pengurasan atau pembersihan kolam, air kolamnya enggak semuanya disurutkan ya, tapi hanya setengah aja. Dan di sini bak waterfall juga masih kosong, belum ada airnya. Dan untuk mengisinya kita tinggal putar aja keran yang ini, otomatis nanti mengisi ke bak waterfall. Tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk memenuhi kebutuhan kolam. Jadi kalau kita isi tiap beberapa jam kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi kerannya karena takutnya tekor nih di sumurnya. Nah untuk aeratornya saya menggunakan Sunsun YT818 AC/DC ya teman-teman. Jadi untuk aerator harus diusahakan AC/DC. Kenapa? Karena ketika nanti mati listrik, aerator ini masih bisa tetap hidup kurang lebih 8 jam ya teman-teman. Jadi air oksigennya tetap aman, karena banyak sekali kejadian ikan pada mati ketika mati lampu karena aeratornya juga ikutan mati. Jadi diusahakan menggunakan yang AC/DC ya. Ini skimmer saya pasang lagi satu persatu, tapi belum terlalu dibersihkan juga ya. Karena proses pembersihan sudah selesai, jadi pipa 3 inch ini akan saya buka dan nanti airnya akan langsung masuk ke bak filter di sana. Langsung saja kita buka, otomatis air masuk. Di sini nampak ya teman-teman, air di kolam sangat kotor karena memang baru saja habis dibersihkan. Namun akan kita langsung melihat kondisi setelah dibersihkan. Nah ini dia, dapat kita lihat ya, air yang turun dari waterfall sangat jernih, air di dalam kolam sangat bagus, skimmer juga berfungsi dengan baik, aerator juga lancar, ikan-ikan sudah pasti betah ya teman-teman. Dan untuk video reviewnya mungkin cukup sekian aja ya teman-teman, dari kolam ikan versi Megatank yang dibuat dengan desain dan skema apa adanya. Bagi teman-teman yang ingin membuat kolam ikan koi, jangan lewatkan atau jangan lupa untuk membuat perhitungan ukuran pipa, kemudian debit air dan juga kapasitas pompa ya teman-teman. Karena kapasitas pompa, ukuran chamber dan lain-lain itulah yang menentukan kualitas air atau kejernihan air nantinya ya. Di filter, di kapasitas pompa, dan di media filter ya teman-teman. Dan ukuran pipanya harus sesuai dengan volume air yang ditampung di dalam kolam. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.